Latar waktu di film ini mengambil pada waktu masa depan, di mana teknologi sudah mulai maju, seperti sudah ditemukannya teknologi hologram atau AR, namun dengan kemajuan teknologi tersebut tidak semudah yang manusia kira, karena mereka dihadapi dengan radiasi racun yang membuat bumi kekurangan oksigen. Racun ini muncul karena lapisan ozon di bumi semakin menipis. Populasi manusia di seluruh dunia yang berada di zona merah saat ini ada 68%, manusia yang berada di zona merah, wajib memakai masker oksigen setiap harinya. Namun stok oksigen sangat terbatas membuat makin banyak manusia yang meninggal karena kehabisan oksigen setiap harinya. Perusahaan bernama Eidera yang didirikan oleh Eric, menciptakan penemuannya sebuah obat yang bernama E-Remedy, di mana obat tersebut membuat manusia bisa menetralkan racun. Namun sayangnya, ketersediaan E-Remedy sangat terbatas. Hal ini membuat Eric harus memutar otaknya supaya bisa mengembangkan E-Remedy-nya lebih banyak lagi dan menjadikan obatnya satu-satunya harapan manusia untuk hidup. Dalam situasi seperti ini, dimanfaatkan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Solomon. Ia menciptakan temuan baru berupa larutan yang dimana, larutan ini diklaim lebih efektif dibanding E-Remedy. Namun untuk saat ini temuannya masih belum sempurna, harus dikembangkan lebih lanjut lagi. Seorang gadis bernama Ella, salah satu karyawan yang bekerja di Eidera sungguh tidak menikmati pekerjaannya. Ia bahkan tidak mendukung tujuan dari Eidera itu sendiri. Karena dari awal ia bekerja, ia hanya menggantikan peran ibunya yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Suatu hari, setelah ia menyelesaikan syutingnya, Ella mendapatkan pesan dari pacarnya bernama Tali, bahwa ia saat ini tidak bisa menjemputnya dikarenakan ada urusan. Ella akhirnya pulang sendirian menaiki kereta. Tali pergi bersama Gina menuju ke rumah temannya bernama Ebai untuk membeli narkoboy. Sesampainya di rumahnya, kedatangannya ditolak oleh Ebai. Ia menyuruhnya untuk pergi dari rumahnya, karena Tali memaksa terus-terusan. Akhirnya Ebai mengizinkannya untuk masuk, dan mengatakan untuk secepatnya untuk pergi dari sini setelah transaksinya selesai. Saat Ebai akan mengambilkan paketnya, Tali yang penasaran dengan ruangan di depannya diam-diam menyelinap masuk sebuah ruangan itu yang ternyata, ruangan tersebut merupakan laboratorium rahasia milik Solomon dan Spider. Setelah Tali memasukinya, ia juga mengamati larutan yang dipegang Solomon dan memperhatikan Solomon mencoba larutan yang membuat ia rileks. Karena penasaran, Tali diam-diam mencurinya tanpa sepengetahuannya dan segera pergi dari ruangannya. Tak lama Ebai muncul, memberikan barangnya, lalu mengantarkannya keluar rumahnya. Namun tak disangka, anak buah Solomon mencurigai mereka berdua dan mulai memata-matai mereka. Di sisi lain, Ella yang telah sampai di rumahnya mendapat panggilan dari ayahnya melalui hologram, yang kini dirinya berada di suatu negara untuk menjalankan bantuan kemanusiaan. Ella mengatakan kondisi dirinya yang sudah lelah bekerja dan ingin berhenti bekerja di Eidera, lalu menikmati kebebasannya di luar sana. Kemudian Ella menutup teleponnya. Untuk menenangkan dirinya, malamnya ia pergi ke diskotik untuk bersenang-senang. Di sana juga ada Tali berduaan bersama Gina di dalam kamar mandi, menunjukkan sebuah larutan hasil curiannya dan mencobanya bersama-sama. Tak disangka, mereka dipergoki oleh Ella yang melihatnya. Mereka berdua diam tak berkata-kata apapun. Ella yang melihat pacarnya selingkuh dengan sahabatnya, kemudian pergi meninggalkannya dengan menangis. Gina yang merasa bersalah segera menghampiri Ella, bahwa ini semua karena Ella tidak peduli lagi padanya. Ella langsung kembali menghampiri Tali, meminta penjelasannya tentang semua ini. Tali mengatakan bahwa Ella sudah tidak memikirkan dirinya lagi. Ella hanya peduli dengan urusannya sendiri. Kemudian Tali meninggalkannya. Ella yang kesal melihat sebuah larutan yang ditinggalkan oleh Tali. Tanpa pikir panjang, Ella yang lagi depresi langsung meminum habis larutan itu hingga tak tersisa. Kemudian Ella pergi menuju lantai diskotik dan merasakan efek dari larutan itu yang membuatnya pusing seketika. Lalu ia mengajak dansa lelaki di dekatnya yang bernama Brian. Untuk membuat Tali cemburu, Tali yang melihatnya tak menghiraukannya. Tiba-tiba Ella mulai merasa mual. Brian menghampirinya mencoba untuk menenangkannya. Ella yang benar-benar pusing malah menyuruhnya untuk keluar meninggalkannya. Kemudian akhirnya Ella pun pingsan. Tak lama Ella kembali sadar. Ella mencoba untuk bangun dengan jalan yang sempoyongan. Ella merasa badannya sangat panas, dan kemudian melepaskan semua pakaiannya hingga telanjang dan langsung merendamkan badannya di bak mandi. Kemudian scene berpindah pada Tali yang sadar bahwa larutannya kini tak lagi ada padanya segera pergi mencarinya. Namun Solomon dan gengnya
datang menghadangnya karena mereka tahu bahwa Tali telah mencuri larutan tersebut saat sebelumnya sedang bertransaksi narkoboy. Tali yang tidak tinggal diam langsung lari begitu saja. Ella yang telah selesai berendam dikejutkan oleh Tali yang tiba-tiba nyelonong masuk ke kamar mandi. Ia segera kembali berendam. Tali yang akhirnya terpojokkan kemudian diinterogasi oleh Solomon dan gengnya. Tali mengatakan bahwa dirinya tak mencurinya. Karena tak percaya, geng Solomon memukulnya hingga Tali tak berdaya. Akhirnya Tali mengaku bahwa ia telah mencurinya, namun larutan itu telah dicuri kembali. Solomon dan gengnya pun akhirnya pergi mencarinya. Tak lama, Ella dengan polosnya menampakkan dirinya di hadapan Tali dengan telanjang, dan mengatakan sebenarnya bahwa dirinya telah meminum larutan miliknya. Tanpa pikir panjang, Tali pergi untuk melaporkannya kepada Solomon. Ella pun panik segera memakai kembali pakaiannya. Tak lama Tali bersama Solomon kembali masuk ke kamar mandi. Namun Ella telah hilang dari sana, karena merasa dipermainkan, geng Solomon pun menyerang Tali. Tali yang berhasil mencuri pistol dari saku geng Solomon, lalu menodongkan pistolnya ke mereka. Karena Tali kalah jumlah, anak buah Solomon berhasil menyergapnya, hingga mampu membuat Tali menembakkan kakinya sendiri. Hal itu membuat Tali pun pingsan. Solomon dan anak buahnya pergi meninggalkannya. Tak lama kembali siuman, melihat ke arah atas ternyata Ella berada di atas situ. Ella kemudian menjatuhkan dirinya, lalu mencoba pergi dari situ. Namun ternyata pintunya telah dikunci oleh Solomon. Ella secara tak sengaja mencoba memukulnya pintunya hingga rusak. Tali bertanya apa yang terjadi dengan dirinya. Ella mengatakan bahwa mungkin ini reaksi dari larutannya tersebut. Kemudian ia keluar, ia melihat ternyata Solomon dan gengnya masih di sana. Ella segera kembali ke kamar mandi membobol atap untuk tempat pelariannya bersama Tali. Solomon yang menyadari hal itu segera pergi mengejarnya. Geng Solomon berhasil menyusulnya. Saat sedang berlari, tiba-tiba Tali terpleset hingga jatuh dari ketinggian. Ella yang melihatnya pun panik. Ella dengan nekatnya menjatuhkan dirinya, namun tak terjadi apa-apa. Ella kemudian menghampiri Tali, ternyata Tali telah tewas. Gina yang mengetahui hal tersebut terkejut, menuduh bahwa Ella telah menjatuhkannya. Kemudian ia melaporkannya ke polisi. Tak lama, Solomon dan anak buahnya tiba, kemudian Ella kembali melarikan diri. Tiba-tiba ada mobil yang melintas hampir menabrak Ella. Karena Ella yang panik, dia pun langsung pingsan. Ternyata itu mobil Brian. Kemudian Brian membawa Ella ke dalam mobilnya dan segera pergi. Akhirnya geng Solomon tak berhasil menangkapnya. Keesokan harinya, Ella masih belum sadar. Karena Brian terpesona dengan kecantikan Ella, ia diam-diam melakukan bercocok tanam kepada Ella. Kemudian sadar dengan itu mencoba melepaskan dirinya, hingga ia tak sadar telah melukai Brian. Ternyata dari siku tangan Ella muncul sebuah cakar. Karena takut, Brian pergi meninggalkannya. Ella yang bingung dengan apa yang terjadi dengan dirinya segera memeriksanya. Di sekujur tangannya muncul luka infeksi kulit, membuat dirinya seketika panik. Ia mencoba memotong cakar itu, dan kemudian pergi dari situ. Ia segera menuju ke rumah sakit. Di sana ia melihat banyak pasien yang sekarat akibat dari terpaparnya racun. Ia segera meminta pertolongan ke perawat, lalu menunjukkan lukanya kepadanya. Perawat itu pun panik, kemudian segera memanggil keamanan. Ella pun langsung lari menghindari kejarannya. Ella yang sadar punya kemampuan memanjat, kemudian mengeluarkan duri di tangannya lalu mulai memanjat bagaikan Spider-Man. Keamanan itu pun tak mengetahuinya. Akhirnya Ella berhasil meloloskan diri. Di scene selanjutnya, Gina yang tampak akan pergi dikejutkan oleh kemunculan Ella di rumahnya. Gina yang ketakutan langsung lari dan Ella pun mengejarnya. Ella berhasil menangkap Gina untuk mengajaknya bicara. Di dalam rumahnya, Ella melihat kondisi dirinya makin memburuk. Ella kemudian menanyakan apa yang dilakukan bersama Tali sebelumnya. Gina mengatakan bahwa ia sedang melakukan transaksi narkoboy, lalu tanpa diketahui oleh dirinya, Tali mencuri larutan percobaan dari Solomon. Mendengar hal itu, membuat Ella pun marah dan menyalahkannya, karena tak memberitahu apa-apa ke dirinya. Kemudian menunjukkan luka yang disebabkan oleh larutan tersebut. Gina kemudian meminta maaf kepada Ella sekaligus telah berselingkuh dengan Tali. Ella tiba-tiba mendapat panggilan dari telepon misterius, mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan infeksi lukanya, dan segera menemuinya esok hari di suatu tempat dengan sendirian. Ella pun menyetujuinya. Di esok hari, setelah Ella berada di lokasi, ia dihampiri oleh lelaki tak dikenalnya.
Namun tiba-tiba, Ella pun ditangkap, yang ternyata itu adalah anak buah Solomon yang berhasil melacak keberadaannya sebelumnya. Di sisi lain, ternyata bos Adira yakni Eric telah mengetahui kabar tentang apa yang terjadi dengan Ella. Eric segera menyuruh bawahannya untuk mencari tahu informasi tentang penyakit Ella. Ella kemudian terbangun dari pingsannya dalam kondisi tangan terikat. Ella kemudian mengeluarkan cakar di tangannya lalu berhasil membebaskan diri. Ella seketika itu tiba-tiba merasa kelaparan. Segera Ella mencari sesuatu untuk dimakan, kemudian Ella memakannya dengan lahap. Kegaduhan itu terdengar oleh Solomon. Tak lama Solomon bersama Spider datang menghampirinya. Ella dengan sigap mengambil pisaunya, mengarahkan kepada mereka. Ella menanyakan mengapa dirinya tiba-tiba sangat kelaparan. Solomon mengatakan bahwa Ella saat ini membutuhkan metabolisme dari tubuhnya, karena kondisi suhu tubuh Ella saat ini tidak normal. Karena Ella sudah tersulut emosi, Ella meludahi yang mengenai Spider. Ternyata ludah tersebut sangatlah panas, membuat Spider merintih kepanasan. Di saat itu juga, terdengar polisi datang menyergap ke rumah mereka. Solomon menitipkan larutan terakhirnya kepada Spider, dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Tak lama, polisi berhasil masuk, lalu menangkap Ella dan Solomon. Gina yang berhasil sampai ke situ, kini sudah telat. Ia hanya pasrah melihat Ella ditangkap polisi. Ternyata semua penangkapan ini ulah dari Eric itu sendiri. Eric telah mengirimkan polisi untuk menangkap Ella dan Solomon. Kemudian Eric tiba menghampiri Ella dan Solomon yang kini berada di dalam penjara. Kemudian Eric mengajak Ella untuk ikut dengannya memberikan bantuan penyembuhan kepadanya. Karena Eric adalah bos dari pekerjaannya, Ella mengikuti ajakannya. Sementara Solomon dibawa ke tempat lain. Tiba di laboratorium milik Eric, Ella menjalani pemeriksaan medis ditemani oleh Eric. Setelah berjam-jam memeriksa hasilnya, ternyata Ella telah bermutasi menjadi makhluk genetik yang kebal terhadap racun yang terjadi pada dunia ini. Menurut Eric ini penemuan yang sangat luar biasa. Kemudian Eric menghampiri Solomon, yang ternyata ia dikurung di ruang bawah tanah. Eric kini mengetahuinya bahwa Solomon adalah seorang ilmuwan yang cerdas. Kemudian Eric menawarkan kerjasama dengan dirinya untuk mengembangkan e-remedy bersama-sama. Namun Solomon menolak karena ujung-ujungnya Ericlah yang akan mendapatkan semua keuntungan ini. Eric tetap merayu Solomon berkali-kali agar dia mau berbagi rumus kimianya kepadanya. Namun Solomon tetap berpegang teguh untuk tak akan pernah bekerja sama dan bahkan membagi rumusnya itu. Karena Solomon masih keras kepala, Eric pun pasrah meninggalkannya. Lalu Solomon ditendang oleh penjaga tahanan itu hingga pingsan. Di sisi lain, Ella kemudian tersadar dari pemeriksaannya. Kemudian Eric datang menghampirinya, lalu menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Setelah Ella mengetahui semuanya, kini Ella sadar bahwa dirinya telah bermutasi jadi makhluk genetik yang kebal terhadap racun. Eric memohon izin kepadanya untuk mau dijadikan sebagai eksperimennya, untuk mengembangkan e-remedinya agar bisa menyelamatkan lebih banyak umat manusia. Karena demi kepentingan umat manusia, Ella menyetujuinya lalu menandatangani kontraknya. Setelah berjam-jam lamanya, Ella kembali tersadarkan kembali. Ella menanyakan tentang apa yang Eric lakukan padanya. Eric terus terang mengatakan bahwa Ella akan dijadikan sebagai alat untuk memproduksi masal e-remedinya dengan memasukkan gen Ella dengan obatnya itu. Tentunya Eric tak akan menjamin keselamatan ataupun kesembuhannya Ella. Mendengar hal itu, Ella pun teriak memberontak. Kemudian Eric menyalakan asap bius, membuat Ella seketika itu mulai melemas. Esok harinya tiba, Ella akan menjalani eksperimennya itu. Petugas otopsi kemudian datang akan membius Ella dengan total. Ella yang menyadari dengan hal itu, segera melakukan perlawanan hingga petugas tersebut tak berdaya lagi. Ella segera kabur dari tempat itu. Ia kabur menuju ke penjara bawah tanah untuk menghampiri Solomon. Karena Ella tak dapat mendapatkan akses kuncinya, ia segera melumpuhkan penjaga di sana hingga pingsan. Kemudian berhasil membukanya. Ella menanyakan kepada Solomon, mengapa dia tak memberinya rumus kepada Eric. Solomon mengatakan bahwa ia tidak ingin rumusnya dipakai untuk kepentingan pribadi orang lain. Kemudian Ella mencekik Solomon agar segera mengobati penyakitnya jika dia tak bisa membagi rumusnya ke orang lain. Solomon bersedia membantunya. Kemudian mereka berdua segera kabur bersama menuju ke laboratorium milik Eric. Di sisi lain, Eric yang telah mengetahui bahwa Ella dan Solomon telah kabur,
segera mengerahkan personil keamanannya untuk secepat mungkin untuk menangkapnya. Setelah sampai di laboratoriumnya, Solomon menjelaskan semuanya tentang rahasia Eric selama ini, bahwa ia memusnahkan semua capung Consuta chlorisipal. Satu-satunya spesies di bumi yang kebal terhadap racun atmosfer. Karena Eric ingin obatnya E-Remedy menjadi satu-satunya obat yang dibutuhkan untuk seluruh umat manusia. Tak lama pasukan Eric mulai mendekat, Ella dan Solomon melanjutkan pelariannya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Spider yang berhasil menerobos masuk untuk menyelamatkan Solomon. Mereka melanjutkan perjalanannya, lalu bersembunyi di sebuah toilet. Ella tiba-tiba menemukan anak Eric bernama Max, yang sedang bersembunyi di sana. Kemudian Ella mengajak bersamanya. Eric yang berhasil menemukan Ella segera menodongkan pistolnya. Kemudian Ella juga mengancam anaknya menggunakan cakarnya. Lower the gun. Karena Eric sayang dengan anaknya, Eric menurunkan pistolnya. Kemudian Ella segera meloncat dari ketinggian, segera Eric mencoba menembaknya. Namun tak mengenainya. Ella pun berhasil kabur darinya. Eric segera membawa anaknya keluar gedung, lalu tak lama, van putih yang dikendarai Spider melaju keluar dari gedung tersebut. Eric mengira bahwa Ella dan Solomon berada di dalamnya segera memerintahkan pasukannya untuk menangkapnya. Roda van itu berhasil tertembak, membuat van itu jatuh terguling. Pasukan itu segera mengeceknya, namun, Ella dan Solomon tak berada di dalamnya. Ternyata Ella dan Solomon memilih pelarian dengan jalan kaki. Pelariannya itu telah diketahui oleh penjaga lainnya, lalu segera menghubungi pasukan lainnya tentang keberadaan mereka. Mereka terus berlari, hingga akhirnya Solomon mengatakan bahwa dia dan dirinya tak bisa berlari lagi dari kejaran mereka. Karena ujung-ujungnya mereka akan tertangkap juga. Solomon menyarankan untuk secepatnya menyelamatkan diri. Karena ia telah meminum sebagian larutan itu juga, sama seperti dengan Ella. Kini Solomon yang akan menggantikan dirinya sebagai eksperimennya Eric. Solomon segera berpesan kepada Ella untuk menemui seseorang bernama Lazarus, yakni ilmuwan rahasia yang menemukan larutan itu sebenarnya, untuk segera menyebarkan ke seluruh dunia sebelum Eric berhasil otopsi dirinya. Mereka berdua pun berpisah, lalu Ella mulai melompat dari jembatan itu. Yang tak lama Eric dan pasukannya datang, kemudian menangkap Solomon sebagai eksperimen pengganti Ella. Beberapa bulan kemudian, Ella telah berubah sepenuhnya menjadi makhluk genetik capung. Ella berhasil bertemu Lazarus yang ternyata itu adalah Angela, asisten pribadinya Eric. Jadi dialah yang diam-diam melakukan penelitian rahasia, bekerja sama dengan Solomon membuat larutan yang akan menjatuhkan perusahaan Eric. Akhirnya larutan itu berhasil tersebar ke seluruh dunia. Spider membuat pengumuman kepada seluruh dunia agar segera meminum larutan itu dan berubah menjadi makhluk genetik capung demi keselamatan semua umat manusia. We change, or we die. Dan film pun berakhir.